Sebelum lanjut ke videonya, bisa dong klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu supaya kamu nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Aku hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Oke, selamat menonton videonya. Enjoy. Masalah keluarga Nabi ada 4 pendapat dalam hal ini. Yang pertama adalah pendapat ashabun ahli di keluarga Nabi adalah ashabul kisah. Di dalam ayat Tathir itu, ashabul kisah adalah waktu Nabi mubahalah, memohon kepada Allah agar diturunkan musibah kepada siapapun yang berdusta, namanya mubahalah dengan orang-orang kafir. Nabi menggelar kain kisah, masuk di dalamnya adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian di situ ada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian di situ ada Sayyidat Fatimah Zahra, kemudian Sayyidina Imam Hasan dan Sayyidina Imam Husain. 5 orang di dalam ini ahli bait yang masuk dalam ayat Tathir, yutahhirkum tathira itu. Kemudian ditambah lagi pendapat yang kedua. Para ulama menjelaskan, bukan pendapat yang kedua, pemahaman tentang ahli bait ini. Yang kedua mengatakan ahli bait Nabi SAW adalah tadi ashabul kisah plus istri-istri Nabi SAW. Istri-istri Nabi SAW ada ashabul kisah, ditambah ya, istri-istri Nabi SAW itu yang kedua. Yang ketiga adalah ahli bait Nabi SAW dari ashabul kisah tadi, istri-istri Nabi, kemudian ditambah dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, sampai keturunannya sampai hari ini. Itu adalah termasuk ahli bait Nabi SAW, seperti yang saat ini kita kenal dengan para asyraf, para habaib, para sadah, para sayyid. Kemudian pendapat yang keempat adalah, bukan pendapat yang keempat, penjelasan para ulama yang keempat adalah, dan yaitu adalah orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama memilah di dalam maqamid doa sama maqamid zakat. Kalau kita dalam doa ini hendaknya ngambil pendapat yang keempat saja deh, biar semuanya dapat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, biar semuanya dapat. Tapi kalau maqam zakat adalah urusan zakat adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Bani Hashim, Bani Muttalib tidak mendapatkan zakat. Sebab kalau Bani Hashim, Bani Muttalib, ashabul kisah yang 5 itu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik. Ini adalah masalah ahli bait. Dan ini adalah pendidikan juga. Bahasanya di dalam kita bersalawat, hendaknya salawat kita jangan salawat yang terputus. Salawat terputus itu apa? Salawat yang bersalawat kepada Nabi, tapi keluarga Nabi ditinggalkan, terputus. Tidak boleh kita lupa dengan keluarga Nabi SAW. Karena mahabbah kepada keluarga Nabi, mahabbah kepada Nabi SAW. Dan tidak sampai di situ. Wasahbihi, dan juga sahabat Nabi SAW. Harus kita cintai sahabat Nabi yang mendampingi Rasul berperang bersama Nabi SAW. Maka fitnah besar yang terjadi saat ini adalah fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang yang mereka adalah keturunan atau pemikiran-pemikiran kaum munafikin yang mencoba membuat kerusakan dari dalam dengan menodai atau memfitnah para sahabat Nabi SAW. Bahkan yang diperangi adalah, yang dimusuhi adalah sahabat-sahabat besar, yang dengan sahabat-sahabat besar itulah kalau sudah dihilangkan akan terpangkaslah Islam. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Siti Aisyah, orang-orang besar pembawa hadis-hadis, termasuk Abu Hurairah, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Maka ini adalah akidah sesat. Maka sahabat Nabi adalah pendamping Nabi SAW. Dengan mereka lah Nabi Muhammad berjuang. Maka kita pun wajib mencintai para sahabat Nabi SAW. Dan sahabat itu siapa? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi saat hidup, bertemu dengan Nabi waktu Nabi dan dia hidup. Nabi hidup, dia dalam keadaan hidup. Orang yang bertemu Nabi. Yang kedua adalah dalam keadaan Islam. Yang ketiga adalah mati dalam keadaan Islam. Bertemunya adalah waktu Nabi hidup dan dia hidup. Bertemu Nabi waktu Nabi hidup dan dianya hidup. Yang kedua adalah
Islam, bertemu Nabi tapi belum masuk Islam, nggak jadi sahabat Nabi. Misalnya ada orang kafir bertemu Nabi, sahabat ketemu Nabi, giliran Nabi wafat baru dia masuk Islam, tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Karena apa? Bertemu Nabi dalam keadaan dia belum Islam. Atau sudah Islam bersama Nabi lalu murtad, tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Karena yang ketiga tadi tidak terpenuhi. Syarat yang ketiga, matinya dalam keadaan Islam. Yang pertama adalah ketemu Nabi waktu Nabi hidup. Makanya kalau ada orang zaman sekarang ketemu Nabi, memang hidup, maksudnya hidup sebelum Nabi diangkat, dia wafat. Sekarang pun Nabi hidup, sebab orang mati syahid saja hidup, bal ahya. Akan tapi ini hidup lain, hidup barzahiyah, hidup kemuliaan Nabi SAW setelah wafat, berbeda dengan kehidupan sebelum wafat. Kita bicara kehidupan sebelum wafat. Artinya kalau ada saat ini orang ketemu Nabi SAW tidak sebut sebagai sahabat Nabi. Dan tidak mustahil orang hari ini ketemu Nabi SAW, babul karamah, sebagai karamah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang hatinya terikat dengan Nabi, lalu bisa bertemu Nabi SAW yaqzatan di alam nyata, maka tidak disebut sebagai sahabat. Karena apa? Setelah wafatnya Nabi SAW. Itu adalah sahabat min ba'dihi, yang datang setelah Nabi SAW.